Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk masuk lebih dalam penyembahan pada Tuhan. Bapa, Tuhan Yesus ya Roh Kudus, selamat siang. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu buat setiap kami. Karena kasih-Mu Tuhan hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Engkau segalanya buat kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami rasakan itu, sungguh kami rasakan Tuhan. Hari demi hari kami lalui kekuatan yang ada itu hanya daripada Tuhan. Baik di lembah, baik di gunung Tuhan, apapun keadaan yang kami alami Tuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami melewati semuanya itu. Kekuatan daripadamu itu Tuhan yang merupakan penopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi mau merasakan kasih-Mu yang mengalir dalam setiap kami Tuhan. Kesegaran air hidup-Mu itu mengalir dalam setiap kami juga saat ini. Kami tanggalkan semua beban, pikiran, apapun yang jadi beban buat kami yang menghalangi kami dengan Engkau saat ini. Air hidup-Mu mengalir Tuhan setiap sel kami. Membersihkan, membuat ringan, bikin damai sejahtera itu mengalir dalam hati setiap kami. Oh, Kau yang terutama dalam hidup kami. Haleluya. Kau baik, kau baik. Kau baik, Tuhan. Saat ini kami juga datang Tuhan tanpa motivasi apapun selain menyembah dan memuji Engkau. Bukan karena masalah, bukan karena apapun yang kami hadapi Tuhan. Tapi benar-benar hati kami yang mau murni, mau merasakan dan menyembah Kau di dalam hadirat-Mu yang kudus. Biar kekudusan-Mu mengalir dalam setiap kami. Oh, haleluya Yesus. Katakan Tuhan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku mau berkata, ya Tuhan benar. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi. Katakan Tuhan, Kaulah segalanya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi dalam selamanya. Selama di sembah Yesus, selamanya ku sembah namamu.
Tekadku senang selamanya. Kaulah segalanya. Katakan Tuhan dengan hati kita. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari hidupku datang. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Yang daya selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanggup namamu selamanya. Tekadku selamanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Terima kasih. Biar mulut kami memuji-mujimu. Nyanyikan lagu baru buat kebesaran-Mu. Kebaikan Tuhan gak pernah terbatas dalam hidup setiap kami. Kasih setia dan anugerah-Mu itu Tuhan terus mengikuti kami bersama-sama dengan kami. Karena Engkau adalah Allah yang Immanuel. Sekalipun Kau gak pernah meninggalkan kami. Biar kami masuk lebih dalam Tuhan, ke dalam kedalaman Tuhan. Mengerti hati-Mu yang sesungguhnya. Biar kami selalu tekun, berharap hanya pada Tuhan. Biar pikiran kami, hati kami, itu hanya fokus pada apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kudusan-Mu mengalir Tuhan atas setiap kami saat ini. Dan ada roh pengertian, ada roh hikmat, ada roh wahyu itu bermanifestasi dalam hidup kami. Sehingga kami bisa mengerti pesan-pesan firman apapun yang mau Roh Kudus ajarkan pada setiap kami. Khususnya di siang hari ini Tuhan. Beri kami pengertian-pengertian yang baru, biar hidup kami terus makin terarah Tuhan, terdriven oleh kasih-Mu, terdriven oleh apa yang menjadi blueprint-Mu yang dari surga Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami sama seperti di surga. Kami mulai RRS di siang hari ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dan kami percaya bahwa Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada bersama-sama kami belajar di siang hari ini, dan Roh Kudus mengurapi juga Pak Edi yang akan membawakan firman sehingga apa yang disampaikan benar-benar dari isi hatinya Tuhan sendiri. Kami memberkati setiap kami yang ada di RRS di siang hari ini Tuhan, apapun pergumulan kami, apapun masalah kami percaya Tuhan itu lebih besar daripada masalah kami. Dan mujizat Tuhan pasti terjadi, terobosan-terobosan juga terjadi dalam hidup setiap kami. Dan kami juga memberkati perlengkapan yang kami pakai di siang hari ini, semuanya berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala apapun. Berkatilah Engkau Tuhan dengan setiap pujian dan penghormatan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom semuanya, puji Tuhan. Makasih Faber buat pujian penyembahannya. Selamat sore semuanya, sehat selalu ya. Walaupun ada yang babil, kita nanti doain biar cepat sembuh ya. Di gereja kami juga banyak baru musim babil. Babil, saya baru tahu disingkat babil itu batuk pilek. Saya tanya, sakit apa babil? Babil itu apa tahu Pak Edi itu? Saya aduh, kok apa informasi-informasi singkatan gitu kok do ndak tahu toh Pak Edi itu. Aduh, saya ndak tahu bener. Batuk pilek, walah ya Tuhan. Baru tahu ini loh saya itu babil-babil. Saya ditertawai anak saya juga. Mosok papi ndak tahu babil. Ndak ngerti tenan aku babil-babil. Batuk pilek ya ampun. Puji Tuhan ndak apa-apa ya. Itu nanti kita habisin. Semua itu kan virus. Itu virus itu dari siapa? Bukan dari Tuhan loh, saudara. Itu dari setan. Jadi saudara harus tahu, kita perangi ya. Sampai saya itu sudah seminggu, 2 minggu ini buat pengakuan iman, saudara, tentang darah Yesus itu loh, saudara. Karena dengan itu kita deklarasi itu, kita tuh mendeklarasikan kemenangan. Bahwa status kita yang kemarin dibicarakan si Hilda itu, status kita itu harus sadar sebagai anak-anak Allah atau anak Tuhan. Saudara jangan kaget ya kok ada anak Allah, anak Tuhan. Jangan jangan terus apa ya dipersalahkan, diperdebatkan. Ya toh, enggak usah. Karena saya sudah tanya sama dosen-dosen saya dulu waktu mengajar saya sekolah Alkitab. Pak, yang benar tuh mana toh? Anak Allah dan anak Tuhan. Sebenarnya itu semua benar. Cuma kan kita tuh seringnya kalau di gereja itu dari golongan Pantai Kosta dulu dari dulu kan ini anak Allah, anak anak Tuhan itu loh. Jadi sebenarnya di Alkitab tuh tulisannya anak-anak Allah ya. Tapi ya sebenarnya enggak apa-apa buat apa sih kayak gitu diperdebatkan. Nah, nanti kalau ditanyai dari warga sebelah Gereja Bawang, tahu ya Gereja Bawang ya? Gereja yang ada bawangnya itu, kubahnya. Nah, masa Tuhan beranak ya? Kita jawab, "Ah, Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib." Iya, toh. Bisa mengubah batu menjadi roti loh. Nah, air menjadi anggur loh. Tapi kita tidak bahas di sana ya, cuma kita nah itu. Lagian saya juga belajar Islam morfologi sama orang GKI itu teman saya satu apa pelayanan di LP itu memang khusus untuk orang-orang Muslim. Saya juga belajar di sana supaya apa? Saya menghadapi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, jadi saya bisa bercerita. Nah, hari ini saya mau bercerita ya. Saya dapat tema. Sebenarnya temanya itu bukan Salomo vs Daud. Oh, kita lucu banget ya. Pak Edi itu nggak tema itu kok kuno. Salomo vs Daud apa Daud vs Salomo ya toh. Sebenarnya bukan itu ya. Jadi perkataan Daud vs perkataan Salomo sebenarnya. Nah, di situ. Nah, kita mau banyak belajar di sini. Saudara, kalau saudara baca tentang Daud, satu raja-raja sampai sama Salomo, di antara bapak dan anak ini, saudara, yang paling unggul itu siapa sebenarnya, saudara? Salomo ya. Salomo itu paling hebat di antara raja-raja di Israel. Daud itu tidak boleh membangun bait Allah karena tangannya Daud penuh dosa, penuh berlumuran darah. Saudara pernah dengar kan? Salomo Daud membunuh Uria. Hanya Daud kepengen menguasai istrinya Uria, Bathsheba, ya saudara. Lagian tentaranya Daud ini Uria ini tentara yang militan, tentara yang suka berperang, benar-benar membela ya. Tetapi sama Daud dibunuh pakai tangannya sendiri.
dengan membawa surat kematiannya Uria, suruh bawa ke Uria, sama Uria dibawa, suruh ngasihkan ke tentaranya Daud, panglimanya Daud, suruh dibaca, Uria tolong maju ke depan, dikasih ke depan. Jadi Uria ini kan kepala pasukan, sebenarnya kan bukan di depan. Nah itu, dia hanya mengatur barisan untuk menyerang. Tetapi Uria ini disuruh Daud ke depan supaya biar cepat mati. Saudara. Akhirnya mati juga. Dan Daud memiliki Batseba ya. Nah di situ. Nah, saudara, di sini saya akan membahas tentang Salomo sebenarnya ya. Daud hanya saya bahas sedikit. Sebenarnya Daud pun perkataannya itu perkataan yang luar biasa juga kalau kita lihat Mazmur Daud ya toh. Mazmur 23 ya toh. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku ya toh. Tetapi Daud itu tipe orang yang suka berperang. Nah, Daud itu memang dilatih untuk berperang dari sejak kecil. Sejak kecil Daud itu sudah mengalami kepahitan di dalam hidupnya. Karena Daud tidak bisa jadi tentara. Kakak-kakaknya Daud itu kan jadi tentara. Sampai ada seorang nabi, Samuel, datang, disuruh Tuhan untuk mengurapi Daud karena Saul sudah berbuat jahat ya. Yang ditunjukkan bapaknya Daud itu pertama kakak-kakaknya. Ada 7 apa berapa itu? 7 ya, enggak salah. Tapi Nabi Samuel dari nomor 1 sampai 7 itu nggak tertarik. Nah, Daud ini mungkin dulu sudah pernah daftar tentara nggak diterima. Karena kecil imut-imut wajahnya kemerah-merahan. Sama kepala tentaranya, ngapain kamu jadi tentara? Lebih baik jadi artis. Saudara, artis ya. Nah, jadi artis pasti diterima. Daud akhirnya sakit hati sebenarnya. Sampai saudara kalau membaca surat-suratnya Daud, lagu-lagunya itu coba. Sebenarnya lagu-lagu yang frustrasi di dalam hidupnya. Tuhan adalah kekuatanku. Daud ngomong kayak gitu berarti apa? Daud itu sudah frustrasi luar biasa. Tetapi Daud ini luar biasa juga. Dia kuat, teguh di dalam Tuhan. Tuhan itu melihat hati orang, termasuk saudara dan saya mengalami sekarang, saudara baru mengalami masalah yang berat. Tuhan ngerti. Seperti Daud. Akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Samuel mencari, mengurapi. Dari 7 itu tidak ada yang diurapi. Tapi akhirnya Samuel tanya sama bapaknya Daud, masih ada enggak? Masih ada, tapi di ladang atau di mana? Dia sedang mengembalakan kambing 3 ekor apa berapa. Suruh ke sini. Nah, saat-saat seperti itulah Tuhan tuh mengangkat kita dalam keadaan lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Seperti Daud. Akhirnya Daud diurapi menjadi raja. Sebelum jadi raja, dia diurapi kuasa Roh Kudus ada di dalam hidupnya Daud. Makanya saya sering mengatakan, engkau harus urapi setiap pagi, setiap hari. Jidatmu ini loh saudara, dengan minyak urapan. Saya selalu ngurapi terus anak-anak saya juga. Karena apa? Supaya saudara dan saya itu bisa melewati hari demi hari. Saya aja ya diurapi aja kuat toh Pak Edi. Apalagi kalau diurapi semakin kuat. Nah itu loh saudara. Ada toh di Wahyu 6 ayat 6. Iya toh. Anggur dan minyak jangan kau rusakkan. Jangan sampai rusak. Artinya apa? Persekutuan dengan Tuhan itu jangan kamu rusak. Seperti sekarang saudara menghadiri RRS ini, padahal saudara itu sibuknya minta ampun. Tetapi saudara punya hati ke sana. Menyediakan waktu untuk mendengar firman Tuhan. Nah di sini. Saudara, Tuhan itu paham. Mengerti. Apa yang menjadi kerinduan hatimu sebenarnya. Nah di situ. Seperti Daud.
Begitu frustrasi Tuhan datang. Saya yakin di sini pasti juga ada. Sudah merasa, Tuhan kenapa ya? Kok hidupku seperti ini terus? Nah, ini saya akan mengubah cara pandang paradigma kita. Seperti Daud. Daud itu setiap hari berperang. Akhirnya selalu menang, tidak pernah kalah. Ya pernah kalah waktu Siklag dibakar habis, semua dijarah. Tapi akhirnya Daud menang. Nah, tetapi ada satu sosok yang tanpa perang, tapi menang terus. Siapa itu? Anaknya Daud. Salomo. Salomo ini orang yang bijaksana sekali. Bijaksana, tahu ya bijaksana. Bukan bijak sini ya, bijaksana. Salomo ini di dalam masa hidupnya tidak ada peperangan. Dan Salomo ini punya hikmat yang dari surga luar biasa. Berbeda dengan ayahnya. Nah ini. Sampai-sampai Tuhan itu suka sekali dengan Salomo ini. Walaupun endingnya Salomo jelek nanti. Diawali dengan roh, diakhiri dengan daging ini Salomo. Tapi saya mengambil hikmatnya Salomo supaya saudara dan saya merasakan juga akhir zaman seperti ini. Jadi saudara supaya mengerti apa perbedaan Daud dan Salomo. Daud itu kekerasan. Keras sekali orangnya. Nah, sudah punya karep, keinginan harus terjadi. Itu Daud loh saudara. Kisahnya apa? Waktu ingin mengingini Batseba. Seperti itu. Akhirnya dapat juga dia saudara. Sebenarnya tanpa membunuh pun sebenarnya sama Uria pun pasti dikasih untuk sang raja. Seperti itu. Tetapi Daud ini, karena berhubung sering kekerasan, sering membunuh orang, senggol bacok kalau di lembaga pemasyarakatan. Keras hidupnya. Karena pernah mengalami kekecewaan di dalam hidupnya, saudara. Walaupun dia dekat Tuhan. Nah, berbeda dengan si Salomo anaknya. Dia dididik Daud dengan baik juga. Sehingga Salomo itu sangat mulia sekali di mata Tuhan. Kalau kita baca nanti ya, di dalam 1 Raja-Raja 3 nanti kita akan baca ya saudara. Nah, kenapa Tuhan itu kok jatuh hati sekali pada Salomo? Bahkan sampai di masa Salomo, itu masa keemasan. Emas itu, aduh sampai perak itu sampai tidak ada harganya. Benar. Karena apa? Salomo punya hikmat, kepandaian untuk berbicara, menimbang sesuatu, untuk memutuskan sesuatu, saudara. Jadi tidak asal-asalan seperti Daud. Perang, menang, memang menang disertai Tuhan. Tetapi Salomo ini, dia anak yang masih muda diangkat Daud, waktu Daud meninggal. Ya. Nah disitulah Tuhan itu berkaya dalam hidup Salomo. Coba saudara, sampai dia tuh berkata-kata dengan hikmat. Ratu Sheba itu terhenyuh oleh kata-katanya Salomo, hanya ingin mendengar hikmatnya Salomo loh, saudara. Sampai dia membawa royalti, emas. Saudara, kayu gofir, kayu apa itu saudara? Yang mahal-mahal, cendana. Hanya dipersembahkan untuk Salomo, hanya pengen mendengar hikmat. Tidak ada peperangan. Semenjak dipegang Salomo, semuanya damai, saudara. Ini orang luar biasa perkataannya. Seperti orang-orang RRS. Sering mendengarkan RRS, karakter hidupnya diubah menjadi karakter Kristus. Salomo ini punya karakter Kristus yang luar biasa.
Sehingga nggak ada peperangan. Sama zaman-zaman Salomo itu luar biasa kekayaannya itu. Aduh, sampai raja ingin nyerbu Salomo, dia berpikir 10 kali lipat. Tuh benar. Seandainya Salomo aku perangi, wah Salomo punya teman-teman banyak ini, raja-raja banyak ini. Saya bisa kalah ini. Lebih baik berdamai saja dengan Salomo. Sekalian mendengarkan hikmatnya yang luar biasa. Tentunya membawa emas, toh saudara. Sama dengan hidup kita tuh sebenarnya sama. Kalau saudara punya karakter Kristus, perkataanmu, perbuatanmu itu menarik banyak orang Tuhan datang kepada Tuhan. Saudara, ada toh kata-katanya yang kasar. Sehingga orang mau kenal Tuhan tidak jadi. Ya, suami istri berantem sampai waduh didengar tetangga, wah itu anak Tuhan, kok berantem ya, saudara. Nah di situ saudara, karakter Salomo ini sudah dibentuk saudara. Kita buka yuk, kenapa sih Salomo itu disayang Tuhan? Ada 3 rahasia yang Salomo selalu jawab Tuhan dalam doa-doanya. Ini loh, yang Tuhan tuh terhenyu sekali. Saya sering belajar di sini. Jadi saya tuh selalu tanya Tuhan, Tuhan, Daud sama Salomo tuh kok anu ya, enak zaman Salomo ya, saya bilang gitu. Nah, di sini. Kita buka yuk di dalam 1 Raja-Raja 3, tapi saya akan bacakan melompat aja ya, karena panjang sekali. 1 Raja-Raja 3 dari ayat 4 sampai ayat 15. Saya akan bacakan ya. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan disembelihkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia. Jadi Salomo itu senang melihat papahnya. Papanya itu setia sama Tuhan. Makanya kemarin saya anjang sana, besok teman saya, dia cerita sama saya gini, Pak Edi, kenapa ya anakku kok susah membaca firman Tuhan ya, ayat-ayat firman Tuhan, bahkan gak pernah membaca firman Tuhan. Nah, saya kembalikan kepada teman saya ini. Lah selama ini kamu membaca firman Tuhan enggak, ayat firman Tuhan? Enggak. Ya jelas anakmu pasti enggak mau baca. Wong papa mama aja enggak baca. Saudara. Benar enggak ini? Iya. Nah, di situ Saudara. Nah, tadi ayat 4 sampai ayat 16 ya. Nah, saya melompat langsung. Nah, ini karena Salomo itu berdoa seperti itu. Terus ayat 7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Jadi Salomo ini sudah diangkat sama Daud. Masih muda sekali. Dia belum berpengalaman. Dia ngerti. Dia tidak sombong. Diangkat. Ada tuh banyak orang diangkat, diberkati Tuhan jadi sombong. Kaya raya, punya duit banyak, nggak butuh persekutuan, nggak butuh pemuritan, nggak butuh RRS, lebih baik tidur. Saudara. Nggak butuh. Tetapi Salomo ini orang yang bijaksana sekali di masa mudanya. Itu luar biasa ini, saudara. Nah, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar?
Jadi Salomo ini bijaksana luar biasa ya sama Tuhan. Saya baru belajar Tuhan tuh hikmat kebijaksanaan, saudara. Sudah mengangkat saya jadi pendeta pembantu. Nah, di situ, saudara. Nah, maka, ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham nimbang. Oh, tadi sudah ya. Ayat 10. Lalu, adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi, berfirmanlah Allah kepadanya. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi Salomo ini menggetarkan hati Tuhan Allah. Dia tidak minta kekayaan dan umur panjang. Bayangkan saudara, kira-kira nanti malam saudara, kira-kira saudara bangun jam 12 malam. Tuhan Yesus ada di depanmu sedang sedekap gini. Saudara. Ya, sedang ditanyai. Ya, toh. Hilda. Febe. Bening. Bu Rince. Linca. Bu Tanti. Bu Jenny. Seandainya nanti malam Tuhan tanya gitu, apa yang kau minta? Saudara. Saudara minta apa kira-kira, saudara? Loh, itu benar loh, saudara. Saudara. Aku minta RRS Tuhan setiap hari. Wah, saudara. Seandainya loh, saudara. Bagus sekali permintaanmu. Engkau tidak minta umur panjang atau kekayaan. Aku beri RRS setiap hari. Saudara. Saudara, ini Salomo itu luar biasa. Biasanya orang itu selalu minta apa? Kesehatan, umur panjang, istri yang cantik, suami yang ganteng, keren, yang takjir, naikannya BMW atau Mercy. Ya, saudara. Saudara. Tetapi Salomo ini luar biasa. Saya sampai baca, Tuhan, kok ada ya orang kayak gini ya Tuhan. Dia tidak memikirkan keinginannya sendiri. Tetapi dia memikirkan kepentingan yang lain, yang lebih besar. Karena apa, saudara? Daud ayahnya menanam karakter Kristus di dalam hidup anaknya. Karena Daud sadar, waktu Daud ketemu Tuhan Yesus, nanti saya yang membangun bait Allah. Yesus bilang, no, tidak boleh. Karena tanganmu penuh berlumuran darah. Jadi Daud sadar, oh iya ya, aku itu penuh dosa. Aku tanamkan di anakku karakter Kristus yang tidak ada dosa. Di situ. Begitu juga kita sebagai orang tua yang baik. Tanamkan karakter Kristus. Jangan pengen anaknya sukses, doa ke ben sukses. Besok kaya raya, punya mobil 10, punya rumah 20. Nanti kalau kejadian terjadi jadi kaya raya, lupa dengan saudara-saudara sudah tua dimasuki panti jompo itu pasti, saudara. Banyak loh saudara di Jogja itu, teman-teman saya yang ikut pelayanan dengan kami. Kaya raya. Saya sudah tidak ada waktu Pak Edi untuk merawat mamaku kena stroke, saudara. Nah terus kamu kasih mana? Panti jompo. Saya bayar mahal, enggak apa-apa. Yang penting saya bisa bekerja, bisa melayani Tuhan. Oh salah kamu. Bukan gitu caranya.
Mamamu yang melahirkan kamu. Kamu bisa apa melahirkan mamamu? Saya bilang, nggak bisa. Uangmu itu tidak bisa menggantikan semua yang terjadi mamamu. Sampai mati mamanya. Saya layat. Nangis tuh saudara. Mama. Saudara. Begitu bareng pelayanan besok. Kamu kok nangis toh? Ya piye Pak Edi. Ditinggal mama. Kenapa enggak mau kamu rawat? Enggak bisa ngomong saudara. Enggak bisa ngomong. Saya tuh orangnya saudara. Tegas sekali jadi anak hamba Tuhan. Nggak main-main. Kamu salah ya salah. Saudara. Kenapa mamamu enggak kamu rawat? Kamu ambilkan baby sister. Selesai. Suster dirawat di rumah. Kasih ke panti jompo. Enak aja kamu. Itu saudara. Tidak ada karakter Kristus di dalam hidupnya. Sehingga doa-doanya tidak pernah terjawab. Saudara. Mari kita yang mendidik anak, mulai tanamkan anak-anak sejak dini. Punya karakter Kristus. Kalau sejak dini, itu mudah dibentuk. Tetapi kalau sudah gede-gede, sudah kuliah, sudah bekerja, itu susah sekali saudara. Contoh, saudara lihat tanaman beringin, pohon beringin. Kalau masih kecil, mudah dibentuk ya, dibentuk bonsai atau dicabut mudah sekali. Tapi kalau sudah gede sekali, 5 meter, saudara, mau jabut pakai apa saudara? Mau bentuk pakai apa? Tidak bisa dibentuk itu. Mencabut itu susah sekali. Pakai bulldozer, bulldozer kalah. Tapi kalau sejak kecil, kau tanamkan itu saudara akan masuk luar biasa saudara. Pak, anak saya sudah gede, apakah bisa Pak? Tidak ada perkara yang mustahil. Kau harus bayar harga. Harganya mahal sekali. Sungguh saudara. Di situ saudara. 3 rahasia adalah doa Salomo. Kenapa dijawab? Ingin menyenangkan hati Tuhan. Saudara pengen menyenangkan hati Tuhan enggak? Kalau saudara pengen menyenangkan hati Tuhan, doamu tuh pasti terkabul sama Tuhan. Benar saudara. Seperti Salomo. Apa yang kau inginkan Salomo? Aku nggak pengen punya umur panjang. Cuma hikmat saja Tuhan. Pengertian untuk menimbang. Nggak gampang loh saudara. Hari ini juga sama. Apa yang kau minta? Uang? Kekayaan? Apalagi saudara? Coba. Pekerjaan yang hebat? Coba. Salomo hanya minta hikmat. Hikmat ini mengalahkan semuanya saudara. Sampai Ratu Sheba terkesima oleh Salomo. Coba. Mulai hari ini. Urapi lidah bibir kita saudara. Saya selalu minta urapan terus. Tuhan urapi aku Tuhan. Supaya aku bisa menyampaikan firman. Menguatkan teman-temanku yang mengalami masalah yang berat. Tanpa urapanmu sia-sia semuanya Tuhan. Coba saudara. Menyenangkan nomor 1 ingin menyenangkan hati Allah. Ya saudara. Mulai hari ini coba saudara. Itu. Yang kedua. Salomo tuh mengerti dia tuh masih muda. Butuh pengalaman hidupnya. Karena pengalamannya belum ada Salomo. Mengakui. Yang kedua mengakui keterbatasan. Seperti saudara hari ini kan mengakui. Oh iya. Aku ikut RRS. Supaya aku mengerti firman Tuhan. Supaya aku sadar. Nah di situ saudara. Minta hikmat kepada Tuhan. Seperti Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu yang ada kekurangan hikmat. Hendaklah ia memintanya kepada Allah. Ini penting sekali saudara. Di akhir zaman ini. Kelaparan, kemiskinan ini akan terus terjadi saudara. Kalau saudara tidak punya kekuatan, saudara tidak punya pengalaman, saudara
saudara kalah akan digilas dengan orang-orang yang berduit. Di situ saudara. Hikmat itu loh saudara. Coba mulai hari ini. Tuhan, aku mau belajar terus Tuhan. Supaya aku tuh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di situ saudara. Nanti saudara akan diperlengkapi saudara. Ya, saudara. Jangan mau saudara itu enggak ngerti apa-apa. Jangan mau saudara. Belajar firman Tuhan. Kalau saudara belajar membaca firman Tuhan terus, saudara hidupmu akan maksimal. Saya beri contoh, mungkin saya pernah ngasih ilustrasi ya. Saudara beli handphone mahal-mahal, 50 juta. Di dalam handphone itu ada buku namanya buku manual, buku panduan untuk dalamnya handphone, cara menggunakan handphone, aplikasinya, semua. Pak Edi kok tahu? Nah, saya dulu teknisi handphone, jadi ngerti semua. Jadi saya baca cara menggunakan charger, ya saudara. Jadi ngerti semuanya. Aplikasinya ada di situ, itu ditulis semua. Jadi kita beli handphone 50 juta itu bisa maksimal menggunakan karena kita membaca buku manual booknya. Seandainya kita tidak membaca gimana Pak Edi? Ya nggak apa-apa, tapi nggak bisa maksimal kita menggunakan handphonenya. Handphone harga 50 juta, tapi kita tidak bisa maksimal menggunakan dengan baik dan benar. Tapi kalau saudara membaca buku manualnya diulang-ulang sampai hafal, saudara akan maksimal menggunakan handphone tersebut. Untuk bekerja aplikasinya itu ada semua. Diajari di situ. Tapi kalau tidak kamu baca, ya saudara tidak maksimal, rugi 50 juta. Cuma bisanya WA, ya toh, browser, apalagi TikTokan, saudara, Facebookan, IG-an, ya cuma itu aja. Tapi kalau kamu kuasai buku manual book, kamu akan menguasai kedalaman handphone ini. Ada rahasia-rahasianya, kode-kode rahasianya semuanya. Nah di situ. Nah kira-kira yang menciptakan buku tersebut siapa? Yang membuat handphone kan? Benar enggak saudara? Sama dengan kehidupan manusia kita. Siapa pencipta kita? Tuhan Pak Edi. Ya benar Tuhan. Tuhan punya buku manualnya enggak? Punya Pak Edi. Apa? Alkitab. Jadi saudara kalau nggak pernah baca Alkitab, kira-kira hidupmu bisa maksimal enggak? Karakter Kristus bisa masuk dalam hidupmu enggak? Enggak akan pernah bisa, saudara. Saudara akan kebentur sana sini, kanan kiri, muka belakang, kebentur-bentur hidupmu. Salomo ini luar biasa, masih muda tetapi hikmatnya luar biasa karena minta hikmat. Supaya dia bisa menimbang yang baik. Tadi cerita-cerita sama Febe juga. Jadi Pak Edi kalau melayani di lembaga pemasyarakatan itu, yang ditekankan firman itu biasanya memang kejiwaan, mentalnya. Itu karena dia tuh sudah merasa putus asa. Tidak ada harapan lagi. Sudah. Makanya kalau selalu ngomong Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa Anda semuanya. Dia akan tutup telinga. Dia akan keluar masuk. Saudara. Jadi saya pun sekarang minta hikmat Tuhan. Supaya mereka suka kalau kita datang di nanti-nanti. Di situ saudara. Minta hikmat. Nah caranya bagaimana? Mengakui keterbatasan kita. Dan merasa kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Banyak orang yang tidak haus dan lapar akan firman Tuhan. Banyak enggak? Banyak sekali. Banyak sekali. Dia tidak butuh firman Tuhan. Dia hanya butuhnya khotbah. Saudara saya bilangi ya, saudara. Khotbah sama saudara membaca firman, bobotnya besar saudara yang membaca firman dengan teratur. Kenapa? Saudara langsung dapat dari Tuhan sendiri. Kalau khotbah dengarkan khotbah siapa aja bagus. Di situ, saudara.
Itu seperti orang motivator. Orang motivator itu kan memberi semangat. Benar nggak, Saudara? Cuma kekuatannya cuma 2 minggu, seminggu aja sudah tidak kuat. Aku bisa, aku percaya. Gitu. Aku sudah sembuh. Loh, sudah sembuhnya tuh benar. Tetapi apakah kita itu, karakter kita, iman kita ini benar-benar percaya enggak kalau engkau tuh sembuh? Gitu loh, Saudara. Itu butuh penanganan hikmat. Supaya saudara dijelaskan. Ya toh? Ada toh? Orang bercerita gini. Orang gila itu loh, saudara. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang gila. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan ngomong gini. Kalau kita sehat, hatinya harus gembira, seperti orang gila. Benar enggak, saudara? Itu benar enggak salah. Loh, kok Pak Edi tahu? Nah, saya menangani 8 tahun orang-orang gila, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kenapa dia sehat, saudara? Setelah saya teliti selama 8 tahun, ya hatinya senang terus, saudara. Hati yang gembira adalah obat paling manjur. Itu benar. Tapi kenapa saudara orang waras kok banyak sakit? Ayo. Kira-kira. Kira-kira apa, saudara? Kok tidak pernah gembira hatinya? Orang kalau gembira, itu mengeluarkan hormon namanya hormon endorfin. Hormon sukacita. Serotonin. Melatonin. Saudara. Bukan kortisol. Kortisol itu apa? Hormon stres. Itu menyebabkan sakit. Saudara. Orang gila itu mengeluarkan itu terus. Kenapa bisa happy? Karena selalu membaca firman Tuhan. Imun rohaninya kuat. Tidak turun. Tadi berbicara tentang Babil, jadi saya teringat. Ya, saudara. Imunitas kerohaniannya tuh menurun. Sehingga mudah kena sakit, saudara. Nah, itu benar, saudara. Makanya kalau saudara flu barang itu cepat-cepat membaca firman, muji Tuhan, nyembah penyembahan terus, saudara. Nanti kan lama-lama sembuh, saudara. Coba saja, saudara. Roh Kudus yang buat hati bisa gembira itu Roh Kudus. Menghibur, ya kan, saudara. Nah, di situ, saudara. Mulai hari ini coba. Roh Kudus masuk di dalam hidupku, ayo berkuasa atas hidupku. Di situ. Yang terakhir, 3. Fokus pada Tuhan yang lebih besar. Punya visi yang besar. Ya, Salomo itu tidak minta keuntungan pribadi, melainkan kebijaksanaan untuk memimpin rakyat dengan adil. Ya, saudara. Kalau kita baca tadi ya, di dalam Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Ini Salomo ini terkenal waktu ada perempuan, 2 ibu-ibu, punya anak. Anaknya ketindihan apa-apa waktu tidur mati, ditukar. Nah, rame jadinya. Oh, itu anakku, bukan ini anakmu sudah mati. Oh enggak, ini anakku. Akhirnya dia datang kepada Raja Salomo. Akhirnya Salomo minta hikmat Tuhan. Ya. Salomo ambil pedang, anak itu mau diparuh. Akhirnya ibu kandung itu bilang gini, jangan kau bunuh anak itu. Serahkan saja. Salomo percaya bahwa ibu ini yang benar-benar punya anak. Hikmatnya tuh luar biasa ya. Dia tidak fokus pada Tuhan yang lebih besar tujuannya, saudara. Dia tidak untuk dirinya sendiri. Banyak orang-orang sekarang memikirkan dirinya sendiri ya, saudara. Tidak pernah memikirkan orang lain. Saudara, banyak nggak? Banyak. Akhir zaman. Kasih menjadi dingin. Itu benar, saudara. Jadi RRS ini dibentuk, saudara.
supaya menjadi karakter Kristusnya tuh ada seperti Salomo. Daud sendiri, saudara. Dia tahu dia tidak bisa membangun bait Allah. Tidak boleh sama Tuhan. Yang boleh Salomo. Saudara, sama dengan hidup kita, karakter kita ini. Kalau kamu mau melayani, karakter ini harus dibenahi semua, saudara. Benar, saudara. Kalau tidak, saudara, nanti di tengah jalan pasti putus pelayanannya. Saya kapan hari pernah cerita ya di sini ya. Saya ditanyai Tuhan, Edi, apakah engkau mengasihi aku? Saya jawabnya, saya nggak tahu Tuhan. Saya nangis. Waktu itu tuh gara-garanya sepele. Saya sudah tidak mau melayani, saudara. Gara-garanya saya tuh ditonjok, saudara. Dipukulin di LP. Gara-garanya di gereja itu ada yang ngerokok, bau rokok semua. Saya marah. Jangan merokok di dalam gereja. Kan benar saya. Tahu-tahu penguasanya situ, saudara, kan ada yang diberi kuasa juga, saudara. Tukang pukul. Saya dipegangi, 2 orang dipukul saya, saudara. Dari belakang sama depan, saudara. Saya nggak terima, terus terang. Saya nggak terima. Saya ngomong, Tuhan, Tuhan, aku nggak terima. Saya marah, Tuhan. Saya mau balas. Tapi mau balas ya kalah, dikerubut, oh, saudara. Dikeroyok. Ya sudah, saya pulang. Jangan, jangan, jangan. Joshua. Oke. Bentar ya, ini ponakan saya tuh. Aduh, nakalnya minta ampun. AC-nya digeser jadi. Nah, di situ saya tidak mau pelayanan lagi. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mau. Akhirnya Tuhan datang loh. Datangi loh, saudara Tuhan. Tuhan ngerti hati saya terluka. Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku, Edi? Saya jawab, saya bukan enggak, tuh enggak. Saya enggak tahu Tuhan, saya sama nangis. Kadang ya saudara, di dalam kehidupan kita, pelayanan kita juga, kesinggung firman aja sudah marah. Banyak enggak saudara? Banyak. Di situ saudara. Ya termasuk saya. Yesus ngomong. Saya dianiaya juga. Tapi aku enggak pernah balas. Nak. Aku tetap melayani. Coba aku dianiaya terus aku mutung. Enggak mau disalib. Apa jadinya kamu? Bilang gitu. Saya pikir juga benar ya Tuhan. Nah disitulah saya minta ampun Tuhan. Aku mau tetap melayani Tuhan. Walaupun dipukulin kayak gitu ya sudah Tuhan. Aku terima Tuhan. Karena inilah harga yang harus saya bayar untuk melayani jiwa-jiwa. Karena satu jiwa itu saudara sangat berarti bagi Tuhan. Coba kalau di LP nggak ada yang nyampaikan firman tuh, saudara. Cuma asal-asalan saudara. Apa jadinya saudara? Kejahatan itu semakin banyak. Nah di situ saudara. Seringkali kita nak ditanya itu, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau Tuhan. Belum tentu loh saudara. Kalau aku mengasihi engkau Tuhan, sekarang ditanya sama Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Mau saudara? Bayangkan saudara, kalau jadi hamba Tuhan kamu. Berat, tidak gampang. Saudara. Nah di sini, kita mau belajar seperti Salomo. Yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Artinya apa? Selesai dengan hidupnya sendiri. Supaya ngerti saudara. Supaya dipakai Tuhan di akhir zaman. Akhir zaman ini butuh saudara-saudara semua, khususnya orang-orang RRS. Tuhan akan pakai semuanya, saudara. Puji Tuhan, nggak saya panjang lebarkan, saya kembalikan pada Cilda. Mari Cilda.
Terima kasih Pak Edi. Wah, hari ini ya kita belajar sesuatu yang baru lagi mengenai hikmatnya Salomo dibanding dengan Daud ya. Bahwa benar yang tadi dikatakan Pak Edi ya, bahwa Daud sudah mengalami banyak kepahitan, banyak perjuangan waktu dia masih muda gitu kan. Mungkin karena dia punya kepahitan pada masa kecilnya kan gitu, dia tidak diperhitungkan di keluarganya. Kemudian waktu mau yang tadi Pak Edi sudah bahas, waktu mau lagi mencari orang yang diurapi, ternyata dia lagi di padang ya, harus dipanggil dulu seperti itu. Jadi karena Daud sadar, itu dia ya, punya orang tua yang sadar bahwa dia mengalami dulunya kepahitan, mengalami sesuatu yang gak enak. Kalau ini orang tuanya sadar, dia itu menjadi orang tua yang baik, mempersiapkan anaknya. Bagaimana Daud bisa mempersiapkan Salomo itu luar biasa. Bahkan waktu Daud tidak boleh membangun bait Allah, Daud itu bahkan sudah mempersiapkan semua bahan-bahan bakunya, ya kan? Semuanya dia persiapkan semuanya sehingga Salomo mudah nantinya untuk membangunnya, tidak terlalu sulit lah istilahnya, sudah dibekali. Itulah punya ayah seorang Daud yang sudah dibenahi hatinya. Ya tadi Pak Edi menyatakan bahwa ada 3 rahasia dari kenapa doa Salomo dijawab, itu karena pertama ingin menyenangkan hati Allah, yang kedua mengakui keterbatasannya, yang ketiga fokusnya pada Tuhan, bukan pada diri sendiri ya. Jadi memang kita, kalau memang kita mau dipakai Tuhan, kita memang harus menyenangkan hati Allah, dan kita harus tahu apa yang Allah inginkan, rencananya Allah di dalam diri kita. Karena Tuhan itu kan pencipta kita, pencipta. Bahkan orang bilang bahwa kita sering belajar di RTM ini juga bahwa dunia ini panggung sandiwara. Sutradaranya siapa? Sutradaranya ya Allah Bapa. Nah, kalau kita ini adalah artisnya, aktornya. Nah, kita harus tahu kemauan sutradaranya seperti apa. Supaya apa? Supaya bisa berlaku, berakting dengan baik sesuai dengan kehendaknya, dan bisa melakukan apa yang menjadi berkat juga bagi banyak orang. Karena waktu kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan tuh bekerja, punya maksud-maksud tertentu. Ya, jadi hari ini luar biasa Pak Edi sudah menyatakan bahwa kita memang perlu minta hikmat. Betul, di dalam Yakobus tadi ya sudah dikatakan ya, Yakobus 1 ayat 3, minta hikmat kepada Allah Bapa. Karena memang kita perlu hikmat di dalam setiap langkah kita, setiap apa yang kita lakukan setiap hari, kita perlu hikmat dari Tuhan. Tanpa itu yang pasti kita melibatkan Roh Kudus ya. Tanpa hikmat kita jalannya nanti bisa kesasar gitu istilahnya, tidak bijak. Karena hikmat ini lebih ke arah kebijaksanaan juga di dalam memutuskan segala sesuatu. Saya juga tidak berpanjang-panjang. Nah, sebelum kita masuk ke tambahan-tambahan selanjutnya, kita mau berfoto sebentar, kita mengabadikan hari ini momen kita belajar tentang Salomo versus Daud. Silakan Bapak Ibu yang bisa buka kamera. Yuk kita berfoto sebentar. Ada lagi kah? Ada lagi? Ya, masih ditunggu. Ada lagi yang bisa berfoto? Nah, itu dia. Ada lagi? Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap ya, senyum terbaik termanis. Saya foto 2 kali seperti biasa. Yuk, 1, 2, 3. Oke, yang kedua ganti gaya. Boleh, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, tidak berpanjang-panjang. Silahkan Bu Ning mungkin mau menambahkan sesuatu dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edi. Monggo Pak, monggo Bu. Terima kasih, terima kasih. Memang belajar seperti Salomo itu memang butuh hati juga untuk yang mau diajar. Karena seperti Salomo ini kan kerendahan hatinya itu luar biasa, karena Salomo tahu dengan jelas ya toh, bahwa dia bisa duduk di atas tahta bukan karena jasa-jasanya sendiri loh. Ini loh, seperti Salomo ini kan benar-benar mengakui bahwa ini tuh sebetulnya bukan dia, bukan aku yang berjasa, tetapi ini Salomo itu
punya kerendahan hati yang mau tidak ini loh, menyombongkan dirinya sendiri. Karena Salomo itu memang belajar lewat ini loh, teladannya si Daud itu. Daud memberikan teladan yang luar biasa sehingga ngerti bahwa dia itu harus ada roh takut akan Tuhan. Ini yang dilakukan Salomo, kenapa kok dia itu selalu dijawab Tuhan? Karena ini ada roh yang rendah hati di dalam dirinya Salomo itu luar biasa. Sehingga Salomo itu tidak segan-segan selalu mengakui keterbatasannya dirinya di hadapan Tuhan. Bahkan dia juga tidak ngomong, ini aku yang berjasa, enggak. Tapi ini benar-benar Salomo selalu menyertakan Tuhan dan selalu dihadapkan ke Tuhan. Bahkan Salomo juga tidak mencuri kemuliaan. Ini kan sungguh-sungguh yang harus saya pribadi juga teladani. Karena Salomo ini mengajarkan tentang kerendahan hati. Jadi yang kedua ini kita memang belajar selalu minta tolong oleh Roh Kudus untuk supaya memimpin agar kita itu ada roh takut akan Tuhan. Nah, pertama ada kerendahan hati. Dan kedua itu ada roh takut akan Tuhan. Sebab roh takut akan Tuhan itu adalah awal hikmat. Jadi kita supaya selalu mau belajar menghormati kedaulatan Tuhan. Belajar untuk tidak mencari kemuliaan diri sendiri. Ini yang buat kita-kita yang sudah melangkah untuk melayani pekerjaan itu Tuhan itu sangat rawan banget soalnya. Kalau mungkin saya mendoakan si A atau si B berhasil, oh itu aku loh yang bimbing, itu aku loh yang mendoakan, itu muridku loh, ini anak rohaniku. Ini sangat rawan banget lah. Ini kita harus belajar seperti Salomo agar supaya kita tidak gampang ini jasa-jasaku, bukan itu, tetapi ini belajar untuk rendah hati supaya tidak gampang mengakui ini aku yang berjasa, ini aku sebagai ibu rohaniku, anak rohaniku tuh begini, oh anak rohaniku itu loh sekarang tuh bisa begini-begini, bangga lah. Ini sangat-sangat rawan karena itu mencuri kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat ini mau belajar terhadap pengajaran-pengajaran atau nasihat, belajar mau belajar melalui orang lain atau mungkin orangnya lebih rendah dari kita, harus mau belajar di situ. Itu ya juga kerendahan hati. Terkadang kita itu kalau merasa sudah jadi guru, merasa sudah ada embel-embel PDT, ada embel-embel evangelis, ada embel-embel pendoa, itu biasanya kalau sepertinya itu Tuhan memang kirim orang awam yang dianggapnya kita itu orang awam ya. Kita kan mau mendengarkan, alah kamu itu apa tahu sih? Apa ya ini loh, ini sikap yang seperti ini juga kita harus hati-hati. Kalau kita mau belajar seperti Salomo tadi, yaitu kerendahan hati lagi. Kita mau belajar nggak alergi. Ya gitu. Dan yang kelima memang ini kita memang harus praktek kerendahan hati lagi dalam tindakan. Bukan hanya ngomong. Kalau ngomong mah gampang seperti yang Pak Edi katakan tadi. Oh, kita tuh hanya bisa memberikan semangat supaya motivasi ini begini. Enggak, kita harus mempraktekkan juga agar kita ini bertindak supaya kita itu ada integritas luar maupun dalam itu sama. Saya pun juga belajar, selalu belajar. Saya sering diskusi sama anak-anak saya. Kalau saya ini tindakan saya mulai melenceng, saya juga nggak segan-segan saya. Oh iya ya, Mami salah di sini ya. Seperti saya mengakui NPD saya di depan anak-anak, saya nggak malu. Iya ya, Mami ternyata merusak kamu sampai kamu itu menjadi PTSD. Ya ampun, Mami itu ternyata dulu itu jahat banget loh.
ini saya harus bisa mengakui di situ, dan kami belajar memahami bareng-bareng, mau belajar melalui, walaupun itu anak baru kemarin gitu kan, tetapi saya mau belajar, mau ditegur juga, dan walaupun mungkin rasanya ih kamu itu sok tahu deh gitu, tapi ini mau belajar supaya tindakan kita ini fokusnya itu bukan ke aku lagi, tetapi benar-benar ini untuk Tuhan, dan kita bisa untuk teladan walaupun itu di rumah, dan kita juga melangkah di dalam pelayanan demi pelayanan itu kita ngerti, cepat tanggap, walaupun mungkin saya banyak terjatuhnya, banyak terseok-seoknya, tapi saya cepat bangkitnya. Oh, ini saya salah dan saya harus benahi di sini dan ini dan itu. Jadi kita lagi-lagi belajar untuk supaya tetap rendah hati. Demikian. Terima kasih Bu Hilda. Puji Tuhan, makin lengkap ya hari ini kita pelajarannya dilengkapi oleh Buning. Terima kasih Buning. Baik, sekarang kita buka pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan, ada yang kesaksian, boleh berkaitan dengan ini loh. Kenapa ya pengalaman saya, bagaimana kita dapat hikmat dan lain-lain. Ya, memang kalau mau dibilang ya hikmat itu harus diminta supaya kita dapat. Kita di RTM kita diajar minta hikmat, roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Itu harus didoakan. Dan itu nanti kita akan dapat kalau kita benar memintanya dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Tanpa roh hikmat, roh wahyu, pengenalan akan Tuhan, itu akhirnya kita nggak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Oke, mungkin ada yang mau nanya. Boleh, silahkan langsung dibuka aja mic-nya. Sebentar ya, saya cek. Oke, ada yang mau bertanya? Boleh silahkan dibuka mic-nya. Menanya atau mau kesaksian berkaitan dengan ini? Adakah? Masih ditunggu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah jelas berarti ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar mengenai bagaimana tadi ditambah dilengkapi oleh Ibu Ning bahwa kita perlu kerendahan hati, bagaimana kita perlu minta dipimpin Roh Kudus ya, minta roh takut akan Tuhan tersebut, dan tidak mencari kemuliaan kita sendiri, tetapi buat kemuliaan Tuhan ya, pastinya ya. Belajar juga melalui orang lain. Nah, ini juga penting ya. Jadi kita kadang-kadang gini, ada juga orang yang merasa sudah rohani, begitu masuk ke gereja, terus bilang, kayaknya nggak ngeroh deh, kayaknya khotbah pendetanya itu biasa-biasa aja, kurang greget, kurang menggigit, gitu katanya. Nah, tetapi kembali lagi, hati kita waktu kita mau ke gereja itu harus benar. Kalau kita mau ke gereja, cari firman Tuhan, bukan cari orangnya, menilai siapa yang membawakan, tetapi kita menjadi berkat, menjadi terang dan garam di mana kita berada. Waktu kita masuk ke gereja, kita berdoa. Tuhan, aku berkati tempat ini menjadi tempat kemuliaan-Mu. Aku berkati yang akan berkhotbah nanti, yang biasanya hahaha hihi gitu kan. Kalau kita berdoa, biarkanlah perkataan yang keluar dari lidah mulutnya, kemudian bisa menjamah engkau yang apa yang keluar dari mulutnya menjadi rema, menjadi membuat kita juga mengerti akan firman-Mu. Mendadak hari itu orang yang biasa hahihi bisa serius gitu kan. Bisa benar gitu. Karena apa? Karena doa kita. Itulah kita menjadi terang dan garam. Jadi nggak usah kita terang dan garam itu nginjilin ke kanan ke kiri juga, nggak seperti itu juga. Memang itu salah satunya. Tetapi di dalam gereja pun kita bisa menjadi terang dan garam apa? Dengan memberkati yang khotbah kayak gitu, mendoakan Pak Edi yang akan membawakan firman, kemudian siapapun yang membawakan firman gitu kan. Jadi waktu kita mendengar suatu firman, kita jangan lihat orangnya, tetapi kita lihat firmannya. Karena firman Allah itu hidup. Karena firman itu yang mengubah orang. Jadi kita jangan kepahitan sama orangnya. Kalau merasa tidak sejahtera ada di gereja tersebut atau di tempat tersebut, ya itu adalah pilihan kita.
Kecuali kita memang sudah naik level, oh ya saya memang kebutuhannya nggak seperti ini, saya butuh yang lebih, oh silahkan gitu kan. Karena kembali lagi, waktu kita bertumbuh, rohani kita bertumbuh, itu seperti kita sekolah di duniawi aja. Mungkin saat ini pengetahuan kita masih cetek gitu kan. Mungkin awal-awalnya misalnya kita bertumbuh di gerejanya gereja yang penuh dengan teori kemakmuran awal-awalnya. Oh ya, gitu kan. Tetapi begitu kita belajar di RRS, kemudian kita belajar dan bertumbuh, oh ternyata saya kayaknya perlu asupan rohani yang lain nih kayaknya. Saya perlu bertumbuh di gereja yang lain yang lebih ke arah iman misalnya. Oh oke, setelah iman kemudian mau mukjizat, mau pelayanan dan lain-lain. Nah, itu seperti di sekolah yang SD, pindah ke SMP, pindah ke SMA, dan itu ada jenjangnya istilahnya. Itu karena kebutuhan pribadinya. Jangan jauh-jauh, contoh misalnya Pak Edi. Oh ternyata Pak Edi diberkati di gereja yang di Magelang, jauh-jauh pun dibelani, istilahnya gitu. Karena apa? Karena ingin mendapatkan sesuatu yang dirindukan. Itu yang didapatkan di sana. Jadi kalau kita rindu, pasti kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya Bapak Ibu ya, jadi bukan berarti pindah-pindah gereja itu tidak boleh, tetapi ya berhati-hatilah. Jadi harus ngikutin aja kata Roh Kudus. Jadi kita jangan kepahitan, gara-gara ini pendetanya nggak benar, saya nggak mau di sini, nggak juga kayak gitu. Ya, jadi kembali lagi kalau kita hidup yang tadi Bu Oning juga mengingatkan bahwa apa? Kita adalah anak Allah. Anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Makanya jadi namanya anak Allah. Kalau belum dipimpin sama Roh Allah, belum jadi anak Allah, belum sungguh-sungguh. Karena syaratnya di dalam Alkitab begitu, anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Ya, yang membawa damai adalah anak Allah. Nah, kalau belum nyampe ke situ masih separuh, belum nyampe full anak Allahnya gitu kan. Ya. Jadi Bapak Ibu, waktu kita belajar ke pertumbuhan iman ya, pertumbuhan iman kita itu tetap kembali lagi melibatkan Roh Kudus. Karena apa? Kita ini waktu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau pengertian kita sudah benar bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan anak Allah, kita berpikirnya juga seperti Allah juga, karena kita anaknya Allah. Kita sudah jadi anak Allah, cara berpikirnya juga, oh iya, kalau misalnya ada sakit penyakit, usir aja. Memang itu bukan punyanya Allah. Allah nggak sakit kok. Sadar bahwa ada Bapak Tuhan Yesus ada di dalam kita, itu yang membuat kita semakin sadar, oh iya ya, kenapa aku harus takut? Kenapa aku harus khawatir? Kan ada Bapak Tuhan Yesus di dalam aku. Itulah kenapa perlunya pengakuan bahwa apa? Aku adalah anak Allah misalnya, kemudian hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalamku. Jadi sadar sesadar-sadarnya kalau Yesus di dalam kita. Maka kita nggak sembarangan di dalam perkataan, di dalam pikiran, di dalam perbuatan karena sadar. Kesadaran sampai seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, apakah ada masih ditunggu? Mungkin ada yang mau bertanya, Ibu Sani mau bertanya sesuatu? Belum. Kalau belum nggak apa-apa. Mungkin ada yang lain mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya nggak apa-apa. Kita bisa lanjut ke sesi doa. Buat teman-teman yang di Zoom, yang mengikuti mendengarkan Zoom pada sore hari ini. Jadi bisa ikut lagi Zoom pada hari Senin yang akan datang. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi doa, tetapi tidak direkam. Kami sarankan bahwa Bapak Ibu yang mendengarkan Zoom ini bisa ikut ya sesi doa nantinya. Jadi ikut Zoom-nya, karena apa? Dengan ikut Zoom kita bisa berinteraksi, kita dapatnya lebih enak gitu daripada mendengarkan rekaman. Baiklah kalau gitu, sampai jumpa di hari Senin yang akan datang untuk teman-teman yang mendengarkan rekaman Zoom ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.